天动地！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Tomb of Fallen God season 3-nya, tepatnya untuklah episode 5. Ya, kita akanlah melihat untuk episode kali ini, apakah akan ada pertarungan lagi atau sama sekali tidak. Sebenarnya, meskipun tidak ada yang namanya pertarungan, setidaknya adalah yang bersih tegang agarlah kelihatan lebih menarik ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Gara-gara kebangkitan dari Dongdong, membuat dewa kematian ini yang disebut sebagai Jedi akhirnya mengalami kebangkitan juga. Lebih tepatnya bereaksi dengan nafas milik dari Dongdong guys. Karena semua ini bahaya kepada Dongdong, Chenan meminta kepadanya untuklah bersembunyi. Tetapi semuanya telah terlambat. Serangan pertama langsunglah dikerahkan. Dongdong yang mencoba untuklah menahannya, tetapi serangannya tidaklah cukup. Dikarenakan ya, dia telah menghabiskan kekuatannya untuklah melawan kesengsaraan Guntur guys. Melihat ini, Chenan juga tidak rela kalau temannya harus terluka. Dan ketika dia inginlah ikut terlibat dalam pertarungan, kepala akademi tidaklah membiarkannya. Karena keberadaan dari Jedi sama seperti dewa. Bahkan ya, jika seluruh murid akademi bergabung menjadi satu, masih belum memiliki kesempatan untuk menang guys, gile. Lalu serangan kedua langsunglah membuat Dongdong terhantam. Tidak sampai di situ, keluarlah tangan yang begitu besar untuklah mengambil tubuhnya. Tetapi Chenan tidak akan pernah membiarkan temannya benar-benar tersakiti. Dia langsunglah menahannya sembari berkata, "Janganlah khawatir, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak akan pernah meninggalkannya." Dan dia, Chenan berhasil untuklah bertahan. Meskipun ya adanya sedikit luka-luka. Lalu untuk 3 petinggi dari Akademi Senlan akhirnya memutuskan untuklah melindungi Dongdong dan juga Chenan guys. Dikarenakan ya Chenan sebagai pahlawan dari negara Dongchu dan juga sebagai pahlawan dari Akademi Senlan, mereka telah memiliki janji untuklah melindunginya. Lalu terlihatlah mata di atas langit dengan berkata, siapa yang berani menantangnya, maka mereka akan menerima resikonya. Dari mendengar suaranya saja, mereka sudahlah bercucuran keringat. Tetapi bagaimanapun juga, mereka haruslah tetap bertahan. Dan serangan ketiga langsunglah dikerahkan. Mereka semua berusaha untuklah bertahan bersama-sama. Sayangnya, mereka bertiga masih belum cukup untuk menahannya. Alhasil, lagi dan lagi, Chenanlah yang menahannya. Sampai-sampai, Chenan haruslah menggunakan kekuatan V lainnya lagi. Dan secara tiba-tiba, Giok Rui kembali keluar untuklah membantu juga. Tetapi tetap saja pertahanannya tidaklah cukup. Membuat Dongdong merasa begitu bersalah dan akhirnya dia memutuskan untuklah menahan serangan ini dengan tubuhnya. Karena bagaimanapun juga, kedatangan dari Jedi hanya untuklah Dongdong.
Alhasil, Dongdong langsunglah terkena serangannya dan dia bersimbah darah. Cenan yang melihatnya lagi-lagi merasa begitu sangatlah bersalah besar karena dia memang tidaklah becus dan tidak bisa untuklah melindungi teman-temannya. Lagi-lagi menyalahkan dirinya guys. Dan Cenan meminta maaf karena ketidakmampuannya. Dan Dongdong tidaklah menyalahkan dia sama sekali. Tetapi dia meminta kepada Cenan berjanji kepadanya untuk di kehidupan selanjutnya jika mereka bertemu lagi, maka jadilah teman terbaiknya. Dan akhirnya dia pun menghilang dari dunia ini. Belum. Nah, 凭什么？ 小喽啰。 Tetapi sebuah keajaiban tiba-tiba terjadi kalau inti jiwa dari Dongdong tiba-tiba memasuki tubuh dari Chenxi, yang dimana berubah menjadi sebuah tato. Untuk ketiga petinggi dari Akademi Senlan dibuat begitu sangatlah terkejut-kejut. Ini bukanlah sembarang tato, melainkan sebuah pelindung binatang ilahi yang legendaris. Dan ini adalah kabar yang begitu sangatlah baik. Anggap saja kalau Chenxi sedanglah melindungi Dongdong, karena untuk tanda ini masih bisa untuklah dipulihkan. Dan jika nantinya jiwa naga ini dipulihkan, maka naga yang sedang tertidur akanlah kembali lagi. Jadi masih ada kesempatan meskipun ya prosesnya akan sangatlah panjang guys. Hal ini membuat Cenan merasa begitu lega. Namun tetap saja terlintas di pikirannya kalau keberadaan dari Jedi masihlah ada. Dari sini saja Cenan sudah mengakui kemampuannya di atas rata-rata. Dan mereka semua sudahlah tahu kalau Jedi akanlah kembali hidup. Dan kebangkitannya nanti akanlah menjadi sebuah bencana yang begitu besar. Dan tetap saja Cenan masihlah penasaran dengan keberadaan dari Jedi. Mungkin semua ini ada sangkut pautnya dengan 10.000 tahun yang lalu. Sebagaimana kita tahu, keberadaan dari Jedi sama seperti keberadaan dari dewa. Lalu, Cenan meminta satu hal kepada 3 petinggi Akademi Senlan. Kalau mereka bertiga ya haruslah melindungi Chenxi dengan begitu sangatlah baik. Kepala Akademi berkata, tidak perlu khawatir. Mereka bertiga telah menganggap Chenxi sebagai cucu perempuannya. Wadah, tidak lama dari itu datanglah salah satu murid dengan memberitahu kalau para ahli telah datang untuklah memasuki reruntuhan kuno. Lalu datanglah satu persatu para ahli, lebih tepatnya para murid berbakat, dan ini berasal dari berbagai sekte. Salah satunya yaitu penyihir hebat tingkat 4 yang memiliki nama sebagai Elis. Untuk masalah nama, kalian tidak perlu untuk bingung. Di Tonghua ini ada gabungan nama dari luar negeri guys. Salah satu contohnya yaitu si penyihir dari Akademi Senlan yang memiliki nama sebagai Kevin. Lalu datanglah 2 kesatria naga. Yang satu lanang tetapi agaklah belok. Dan satunya lagi adalah wanita layaknya seperti pria. Dia memiliki nama sebagai Lisa. Dan untuk naganya dinamakan sebagai Torne. Sedangkan untuk si lanang belok satu ini, dia memiliki nama sebagai Duri. Dan secara tiba-tiba di belakangnya Cenan, muncullah seorang pria gondrong yang memiliki nama sebagai Kerela. Kemampuan dia sama seperti assassin. Dia juga sangatlah penasaran dengan kemampuan dari Cenan karena namanya sudah begitu sangatlah terkenal. Dan dia masihlah tidak percaya kalau sosok seperti Cenan bisalah menghancurkan satu negara. Tetapi semuanya terbukti dengan kemampuannya Cenan. Dia lebih cepat daripada si Kerela. Bukan hanya Kerela sajalah yang penasaran dengan Cenan, tetapi berlaku kepada Lisa, Elis, dan juga Duri. Mereka sangatlah ingin bertarung dengan Cenan. Tetapi Cenan memotong pembicaraan mereka. Di sini mereka diundang untuklah menyelidiki reruntuhan kuno, bukan untuklah bertarung dengannya. Namun, jika mereka masih keras kepala, maka dia akanlah menghadapi mereka berempat sekaligus.
Tetapi perselisihan mereka terhenti dengan kedatangan dari senior Qianlong, yang dimana dia ini adalah sebagai kakaknya dari Long Wu. Ia antara kakak antara senior karena hubungan mereka ini begitu sangatlah dekat. Tidak lama dari itu datanglah Meng Ke'er yang membuat Chen Nan merasa begitu sangatlah kebingungan. Gimana kagak kebingungan guys? Untuk di hari sebelumnya saja Chen Nan baku hantam dengannya, bahkan memiliki niat untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi di sini ya seakan-akan dia tidak memiliki masalah dengan dirinya. Dan untuk satu orang yang di belakangnya memiliki nama sebagai Ling Yun. Lalu Chen Nan langsung meminta klarifikasinya kepada Meng Ke'er. Tetapi ya di sini Meng Ke'er benar-benar tidaklah mengetahui apapun. Ia lebih tepatnya Meng Ke'er sedanglah bersandiwara guys. 那天为什么你身上到底发生了什么？ 陈公子在说什么？我听不懂。 Untuk Ling Yun dan juga Wang Tian meminta kepada Chen Nan janganlah mengganggu ketua mereka. Lebih baik pentingkanlah mencari jedi terlebih dahulu. Karena untuk saat ini mereka membutuhkan bantuan darinya untuklah bekerja sama. Mendengar ini, Chen Nan hanya bisa terdiam saja. Dan untuk Meng Ke'er meminta izin kepada 3 dekan ini untuk langsung masuk saja ke pencarian jedi. Dan mereka akanlah mengetahui apa yang berada di dalam. Tetapi ya, kepala akademi meminta kepada mereka semua yang terlibat dalam semua ini, mereka hanya perlu untuklah memasuki reruntuhan kuno dan mendapati beberapa manfaat di sana. Tetapi mereka tidaklah diperbolehkan untuk mengganggu keberadaan dari jedi. Jika mereka mengganggu, maka bencana besar akanlah menimpa mereka. Dan biarkanlah Chen Nan menjadi ketua dari kelompok ini. Dan biarkanlah juga Chen Nan untuklah memberitahu jalan kepada mereka. Sedangkan ya untuk Chen Nan, dia masihlah berkelut di pikirannya mengapa Meng Ke'er tiba-tiba berubah menjadi orang yang begitu sangatlah berbeda. Dan ini akanlah menjadi teka-teki yang haruslah dipecahkan oleh Chen Nan. Sesingkatnya, mereka yang berada dalam perjalanan, Lin Yun ternyata menyukai sosok dari Meng Ke'er dan dia mencoba untuklah mendekatinya dengan cara mengajak berbicara serta mengundang ke keluarganya untuklah meminum teh. Tetapi Meng Ke'er menolaknya secara mentah-mentah. 100年前还有先辈舞破虚空成仙，威名无人不知。 Dan untuk Qianlong malah mencoba untuklah menggoda Chen Nan dengan mempertanyakan apakah dia cemburu. Chen Nan secara terang-terangan berkata tidak. Karena untuk saat ini pikirannya terus-terusan berkelut mengapa Meng Ke'er bisa berubah menjadi orang lain. Apakah ini semua ada sangkut pautnya dengan masa lalu dia? Seharusnya mereka berdua telah mengetahui masa lalu mereka masing-masing. Yang dimana kita tahu kalau Meng Ke'er ini adalah pecahan jiwa dari Yunxi alias kekasihnya dari Chen Nan. Seharusnya ya sebagai pecahan jiwa, hati mereka berdua benar-benar terhubung. Namun Chen Nan juga berpikir kalau Meng Ke'er adalah keturunan dari leluhur Tan Tai Xuan, yang dimana sosok ini sangatlah dibenci oleh Chen Nan. Karena untuk di masa lalunya, Chen Nan kalah bertarung dengannya dengan posisi dicurangi. Namun sayangnya, semua ini hanyalah teka-teki. Semua pemikiran dari Chen Nan hanyalah praduga saja guys. Ketika mereka berada di pertengahan jalan, tiba-tiba medannya menjadi sangatlah berbeda. Mereka mendapati tekanan spiritual yang begitu kuat. Dan Chen Nan meminta kepada Lisa, perintahkanlah naganya untuk mendarat. Dan ketika mereka mendarat, langsunglah melanjutkan perjalanan. Tetapi secara tiba-tiba ya, untuk Karela, dia tidaklah sengaja menginjak tulang yang masihlah memiliki darah. Tandanya ya, ini adalah tulang baru. Sehingga Meng Ke'er memberikan sebuah saran kepada Chen Nan. Dalam kelompok ini, masing-masing dari mereka haruslah mempunyai tugasnya. Saran dari Meng Ke'er, taruhlah beberapa orang di belakang dan juga taruhlah orang beberapa di depan.
当真变得和谭泰轩一样，这等心机。 Tetapi ya, di dalam hati Cenan itu adalah rencana omong kosong dan dia yakin Mengkeer sama seperti Tan Taishuan di sebelum-sebelumnya. Dia berubah layaknya seperti orang lain. Lantas, Cenan mencoba untuklah mengikuti permainannya. Tetapi dalam pembagian kelompok saja ini sudah mulai perselisihan guys, di mana mereka tidak inginlah berada di depan. Mereka semua inginlah berada di belakang, terkecuali untuklah Qianlong. Alhasil, Mengkeer kembali mengambil panggung dari Cenan. Dia menyarankan kalau dirinya dengan Cenan akanlah berada di depan, sedangkan mereka semua berada di belakang. Wadah. Dan siapa sangka mereka semua setuju guys. 仙子说的对，是我多虑了。 Sesingkatnya, mereka memasuki area baru. Di sana terlihatlah tengkorak yang begitu besar, layaknya seperti Titan. Dan juga untuk Cenan, terus-terusanlah menyinggung kepada Mengkeer, apakah dia sengaja memberikan dua kelompok seperti ini agar dia bisa untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi Mengkeer tidaklah menjawab sama sekali guys. Dia hanyalah memberikan pernyataan yang berbeda. Lalu langkah mereka terhenti karena di depan mereka ini adanya sebuah portal. Baru saja melihatnya, Cenan merasakan tanda bahaya yang begitu besar dan dia berteriak memberikan peringatan kalau keberadaan itu telah bangkit dan mereka mencoba untuklah melarikan diri, tetapi semua itu sia-sia dikarenakan mereka semua telah tertangkap dan diseret untuklah masuk ke dalam. Dan kita bersambung dan dilanjutkan untuklah episode berikutnya. Untuk episode kali ini ya, tidak ada yang namanya pertarungan. Ya, sangatlah minim dalam pertarungan. Tetapi banyak sekali teka-teki yang haruslah dipecahkan oleh Cenan, terutama untuklah Mengkeer. Dan juga yang kedua, yaitu Jedi atau si dewa penantang surga. Sebut saja seperti itu. Jadi sedikit spoiler atau preview di part berikutnya, ternyata ya untuk sosok yang ditakut-takuti selama ini memiliki wujud yang begitu sangatlah besar. Dia bukanlah manusia guys. Ya layaknya dia seperti keturunan dari Titan kolosal. Anjay, jadi AOT. Mereka yang telah diseret masuk ke dalam langsunglah diberikan sebuah permainan. Dan mereka harus mengikuti aturannya masing-masing. Jika tidak, maka nyawa mereka akanlah berakhir. Dan satu persatu dari mereka langsunglah dikirimkan ke dunianya masing-masing. Atau ya tempat ujiannya masing-masing. Yang dimana mereka akanlah mendapati ujiannya. Contohnya seperti Mengkeer haruslah mengulang masa lalu sampailah sekarang ini. Hai. Maka dengan begini, kita akanlah melihat bagaimana masa lalu dari Cenan guys. Akhirnya bisa melihat sejarah 10.000 tahun yang lalu dengan begitu lengkap. Semoga saja terungkap. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.